Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Florida NDP. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerjanya Microsoft Excel. Tapi sebelum saya langsung ke video selanjutnya, jangan lupa buat teman-teman di komen, di like, kemudian di subscribe, dihidupkan tanda loncengnya. Oke, kita langsung aja. Cara penggunaan Microsoft Excel, pertama-tama kita ada dua cara membukanya. Pertama itu langsung di apa namanya di kok saya lupa, nice workout atau layar desktopnya, langsung klik aja, klik 2 kali ya teman-teman. Oke, atau bisa juga dari sini open, klik kanan open. Itu cara pertama, buka di layar desktop atau short out. Nih, tinggal cari, klik kanan, langsung klik kanan terus langsung klik open. Oke. Kemudian dari start nih, kalau nggak ada nomor di sini bisa ketik di searching program and file. Kemudian langsung kalau di sini langsung kita klik 2 kali aja. Oke, dia langsung. Oh iya, saya mau kasih tahu apa sih itu Microsoft Excel. Microsoft Excel ini itu adalah perangkat lunak program aplikasi Microsoft Corporation. Oke, itu Microsoft Excel artinya. Tapi yang supaya kalian bisa lebih memahami apa itu Microsoft Excel, kalau menurut saya itu sebuah program aplikasi atau namanya lembar kerja, atau bisa disebutnya spreadsheet. Oke, itu lebih gampang nih, lembar kerja dan menghasilkan sebuah data yang kita bisa baca dari hasil lembar kerja tadi. Simpelnya tadi kan, itu adalah aplikasi lembar kerja. Nah, itu aja yang mesti kalian ingat. Oke, saya akan jelaskan ke kalian nih, kenapa nih ya. Ini punya fungsi masing-masing, dari ini saya akan jelasin apa-apa aja namanya. Oke, mulai dari sini tanda bulat namanya office button, itu terdiri dari new, open, set as, print, prepare, send, kemudian publish, kemudian close. Ini dalam bahasa Inggris ya, pasti teman-teman udah tahu lah fungsinya atau apa ya. Kalau new itu membuka lembar baru, kalau open itu membuka file yang sebelumnya udah pernah kita simpan terus kita buka kembali. Kalau save, kita menyimpan file. Oke, dan save sama itu. Fungsi print ya, kita ngeprint, menghasilkan data yang berbentuk kertas. Itulah hasilnya, hasil data kerjaan kita itu di print dan bisa dibacakan. Oke, saya bisa memilih kenapa yang dipilih programnya. Saya nge-refresh gitu ya, klik kanan refresh, kemudian saya klik F5. Oke, lanjut lagi, oke. Kemudian itu ada lagi yang tadi kan office button itu terdiri dari ya ini tadi kan segala macam ini, open, set as, print, prepare, send, publish, dan close. Kemudian ada yang dari atas tuh ini namanya
quick access. Quick access toolbar terdiri dari tombol yang dapat mempercepat kerja Anda. Ini fungsi sama, hampir sama dengan yang Office button tadi, cuman lebih daripada kita klik-klik di sini kan, di sini lebih cepat, intinya lebih cepat. Save, kembali atau selanjutnya. Kemudian menu bar, ini dia, namanya menu bar. Menu bar itu terdiri dari Home, Insert, Required, Format, Data, Menu, Ini saya menu bar yang saya pakai Microsoft Excel 2007 ya teman-teman. Mungkin 2010 ada menu bar selanjutnya sekitar 2 atau kalau salah 2010 ada apa lagi ada 2, tapi 2007 itu terdiri 1 2 3 4 5 7 ada 7 yaitu Home, Insert, kemudian Required, Format, Data, dan TV. Oke. Kemudian kita langsung ke menu bar. Oh, tadi menu bar ini ya teman-teman, jangan lupa menu bar ini. Kemudian ke title bar. Title bar, mana itu title bar? Ini namanya title bar, bukan Microsoft Excel. Nah, title bar ini berisi nama file dan program aplikasi yang sedang aktif. Artinya yang sedang aktif kalau kita lagi buka itu sedang aktif ya teman-teman. Kemudian kita langsung ke toolbar. Apa itu toolbar? Nah, toolbar itu ini dari kotak sini sih, dari sini sih, sini. Inilah toolbarnya. Ini toolbar. Berisi nama program aplikasi yang sedang aktif ya semua. Tergantung kalian buka di sini ya, ini namanya tetap toolbar. Kalian buka backlight itu tetap namanya toolbar. Oke. Kemudian kita ke tombol ukuran nih, minimize artinya kayak gini, ditutup sementara. Kemudian ini bisa memperkecil dan memperbesar kembali. Kemudian close ini silang, nggak usah disilang lagi ya teman-teman, pasti saya sebutkan cuma silang aja. Kemudian itu kita lagi buka sebelum ini udah. Kemudian ini apa sih X1 ini namanya namebook. Nah, pada saat kita kayak gini kan, kita klik for item nih, ini namanya namebook. Dia kasih tahu bahwa ini apa namanya, di baris kedua, di kolom B di baris kedua. Nah, oke, itu namanya toolbar yang aktif nih di sini. Kok toolbar sih, toolbar yang mana ya guys? Toolbar lagi, toolbar kayak ini, barisan ini toolbar tadi. Oke. Ke tombol ini disebut ya. Oke, ini udah saya jelasin. Nih, ini namanya saya klik ini, dia bisa baca di sini namanya disebut. Kemudian formula bar, ini formula bar. Nih, ini namanya formula bar. Di sini itu bisa mengedit pada sel contohnya nih. Kita bisa ubah di sini. Klik ini bisa ubah di sini. Kalau kita mau hapus atau kita mau nambahin. Oke. Kemudian kita ke mana nih? Tadi ini formula bar udah. Kemudian sel aktif. Oke, sel aktif. Sel aktif ya. Ini sel aktif. Ini namanya sel aktif. Oke, kita klik ini.
sel aktif, kemudian ini namanya sel aktif. Pada saya klik ini warna hitam PTP itu namanya sel aktif. Kemudian kolom, mana itu kolom? A, B, C, D, E, F. Ini dikatakan kolom. Dari kiri, dari pojok kiri ke kanan itu namanya dikatakan kolom. Jadi saya mau kasih tahu, kolom itu aktifnya sampai berapa sih? Apa cuma sampai Z aja atau gimana? Enggak, teman-teman. Ternyata kolom itu sampai dengan XPD. Panjang banget ya, XPD. Dalam artian gini, dari A sampai Z. Kemudian dilanjutkan dengan AA, nanti dilanjutkan dengan AB, itu selanjutnya sampai namanya XPD, itu paling terakhir namanya XPD. Panjang banget ya teman-teman, sangat luas. Itu namanya tadi kolom. Oke, dari paket A sampai Z, kemudian AA sampai XPD. Ya. Kemudian apa nih? Saya mau kasih tahu ke teman. Baris itu dari angka 1, nih angka 1. Dari pojok kiri ke bawah. Ke pojok kiri bawah. Itu namanya baris. Nah, teman-teman tahu nggak berapa banyak baris atau berapa banyak kalau dikategorikan dengan angka ada berapa banyak baris ini, berapa angka? Nih, teman-teman. Ada yang tahu mungkin, atau ada juga yang terkejut. 1 juta itu dari angka 1 sampai dengan 1.048.576 rupiah. Ya, luar biasa ya. Belanja gini. Nih. Ini 1.048.576 nih. Nanti kalau teman-teman pada khususnya untuk anak-anak sekolah belajar, kalau ditanya gurunya bisa lihat ada berapa baris ke bawah atau ada berapa banyak angka sederetan dengan baris itu ada 1.048.576 rupiah. Tadi kalau misalnya ditanya ada berapa abjad, ada berapa banyak abjad kolom pada Excel itu sampai XPD, sampai yang paling terakhir itu XPD, dari A sampai Z, kemudian dilanjutkan dengan AA, AB, AD, AC, AD, gitu-gitu sampai ke ujung, sampai dengan XPD nih, banyak banget ya. Oke, tadi jelasin tentang baris dan kolom. Kemudian saya akan kasih tahu itu tab. Kenapa lagi namanya? Tab worksheet. Tab worksheet itu ini, situan situ ini namanya tab worksheet. Oke. Dimana teman-teman itu fungsinya bisa membuat lembar kerjanya, bisa ditaruh di sheet 1, di sheet 2 nih. Oke. Maksudnya mau pindah-pindah lah, itu namanya tab worksheet. Kemudian saya mau kasih insert worksheet. Insert worksheet artinya kita pindah ke worksheet baru yang letaknya berurutan dari sheet 1, kemudian kita klik aja insert worksheet nih, langsung dia tertera sheet 1 atau worksheet baru. Untuk menambah worksheet baru dengan mengklik nih teman-teman. Nah, ada gambar peta, terus di atasnya ada bunga, pojok sebelah kiri itu namanya untuk menambah worksheet. Kemudian saya akan kasih tahu ini langsung aja status bar. Status bar itu mana? Di bawah tadi nih, ready ini namanya, sampai ke sini namanya status bar.
Oke, status lembar kerja Anda ready, artinya tersedia, siap. Ya, gitu. Apalagi yang kemudian dokumen area. Oh, ini namanya dokumen area. Nih, ini dokumen area. Ya, lembar kerja yang aktif. Nih, dokumen area. Oke. Kemudian saya mau kasih tahu horizontal scope bar. Horizontal scope bar. Nah, mana nih, ayo, horizontal scope bar di mana? Ini horizontal scope bar nih. Nih yang ini ya, teman-teman. Horizontal scope bar. Ini fungsinya itu menggeser layar Anda, layar kerja Anda ke kiri nih, kiri atau ke kanan. Oke, itu namanya horizontal scroll bar. Kalau ada horizontal, pasti ada vertikal. Mana itu vertikal? Nih vertikal nih. Fungsi perintah, fungsi dari vertikal scroll bar ini untuk menggeser layar dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Oke, udah. Apalagi yang belum saya jelaskan ini? Nih, ini namanya tampilan layar. Nih, ini tampilan layar. Tampilan layar ini ada 3 nih, 1, 2, 3. Ini tampilan layar normal. Kemudian di sampingnya lagi tampilan backlight. Kita klik aja backlightnya, cek gimana sih backlight. Nih, tampilan backlight. Jadi ini ya, teman-teman. Ada kolom, ada garisnya juga. Dan star maksudnya. Kemudian yang satunya lagi apa sih namanya? Kita klik. Ini namanya tampilan back preview. Oke, tapi jangan sih. Saya selalu pakai tampilan layar normal. Oke, itu ada 3. Kemudian paling terakhir itu ada 100% nih, sana minus, ke tengah ada. Ini namanya dikatakan zoom. Ini untuk memperkecil layar, kemudian tanda plus untuk memperbesar layar. Misalkan gede kan. Oke. Dalam ini saya udah menjelaskan sedikit sedikit menjelaskan fungsi-fungsi atau pengenalan, bisa dikatakan pengenalan dulu dalam lembar kerja ini. Setelah kita pengenalan, saya akan langsung menjelaskan. Tadi menjelaskan udah ya? Saya akan langsung praktek gimana sih secara kerjanya Microsoft Excel ini. Dalam artian kalau kita pengen tahu gimana cara kerjanya, berarti kita harus punya bahan dong. Bahan sebuah data. Harus kita siapkan. Dan pasti kita menggunakan fungsi-fungsi tertentu. Kita akan menyediakan bahan dulu. Saya punya data itu kenapa ya saya buat data tentang nilai aja, nilai sekolah, anak-anak sekolah, kayak nilai IPA, IPS, terus nilai komputer. Oke, saya punya bahan, saya klik di sini aja, di sini. Ini contoh ya, saya buat dulu daftar nilai
daftar nilai siswa kelas berapa ya, kelas 1 SMP. Pertama kita buat nilai di atas ini, kode ya, mata pelajaran kemudian di sini saya IPA, ini IPS, kemudian TIK itu saya singkat ya, teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian nih nilai-nilainya saya buat contoh 80, 75, apa lagi nilai 76 nilai IPA, 80 lagi 85. Tidak etis juga ya kalau kita buat nilai terus kita nggak kasih dia nama siswanya. Oke, kita tambahin deh nama siswa. Oke, supaya dia kelihatan hasil ketikan kita, langsung klik aja 2 kali dari sini, pasti samping kolom. Oke, nama siswa namanya Rani, nilai IPA-nya 80, Dika nilai 75, Nom nilai IPA-nya 75, Asa nilai IPA-nya 80, V nilai IPA-nya 85. Oke. Kemudian Rani nilai IPS-nya 79, pakai 79. Kita siapin data, kita pindahin ya. Terus Dika 77, 78 si Nom, 80 Elsa, 80 V. Oke. Terus kita lagi klik lagi tik. Ini tidak sesuai saya aja ya. 75 Rani nilai tinggi, 78 si Nom 80 si kok si bisa sekarang ini aja ini berapa lagi 80 masanya 83, kemudian B80. Oke. Nah, supaya hasil mata pelajaran atau supaya data ini terlihat nampak rapi dan enak dibaca, enak dipandang, saya akan kasih tahu gimana caranya supaya kelihatan rapi. Oke. Saya mau buat gambar di sini nomor supaya ketahuan berapa siswa di sini ya. Artinya saya harus menambahi kolom. Klik kolom A-nya, kemudian klik insert. Nih, ulangi sekali lagi. Ini fungsi undo. Kita kembali ke semula, kalian semula. Klik pertama, klik dulu dari atas ini. Nih, klik kanan, kemudian klik insert. Nah, kita klik pada saat di kolomnya ya. Kalau kita baris ya klik baris, berarti kliknya di angkanya itu di kolomnya biar semuanya. Oke. Kita buat di sini nomor 1, 2. Berapa deh?
Oke. Biar lebih gampang, 1, 2, langsung ditarik ke belakang nih sampai ada tanda panah warna hitam, terus tarik ke bawah. Otomatis kan daripada kita ngetik 1 per 1, 1, 2, 3, 4, 5, kayak gitu. Kayak ulangi kembali ini, saya delete kemudian kita blok 2, 1, 2 nya, terus langsung ditarik ke bawah. Oke, jadi gampang kan. Kemudian supaya lebih nampak rapi, saya tambahin kolom sebelah kiri, terus kemudian ini posisi judul saya tetap aplikasikan di sebelah kiri, klik, terus kemudian 4. Nah, saya gunain fungsi-fungsi manual ada di ini. Oke. Kemudian nomor ini saya mau jadi gini, jadi satu kolom, tapi sebenarnya baris 5 dan 6, tapi udah dibuat jadi satu kolom. Langsung klik nih, merge, klik. Oke, saya rapiin supaya dia tetap berada di tengah-tengah. Jadi dia ke bawah dan saya klikin. Satu udah. Begitu juga dengan nama siswa, saya mau taruh di baris 5 dan 6, tapi dalam satu kolom yang sama. Ini klik lagi yang kayak tadi, klik lagi dan oke. Nih, supaya dia naik atas ini langsung. Oke. Kemudian mata pelajaran ini kan dia mau berada di kolom D di baris kelima, tapi saya mau taruh dia di kolom B, E, dan F, artinya IPA, IPS, dan TIP. Saya taruh masuk, saya blok dulu, baru kemudian saya ketik aja. Udah. Terus saya mau taruh di sini sampai tadi, oke, buat dulu. Kemudian saya klik, saya klik ya, saya tulis total. Total atau dalam artian F2 namanya lagi jumlah. Oke. Kemudian supaya rapi saya mau mempertegas garis. Nih, saya akan mempertegas garis. Semuanya diklik aja di sini, lebih gampang. Nih, tinggal teman pilih mana yang teman-teman mau. Nih, atau all borders. Nah, ini. Nah, kasih jadi deh. Oke, kita blok lagi. Semua tulisan dan angka ini semua tetap berada di tengah. Terus posisi atas. Oke, semua dia berada di tengah-tengah kolom. Oke, sudah. Supaya lebih cantik, saya akan mengaplikasikan warna. Nih, ini gambar warna fill color. Kita klik tanda panah kecil ini, klik. Nih, ini ada beberapa macam warna yang kita sesuai hati aja maunya gimana gitu. Mau warna apa? Saya coba mau warna ini aja deh, masih bisa biru. Udah deh, lumayan rapi kan teman-teman. Kemudian daripada kita bingung, kalian bingung mau jumlahin, biasanya kita pakai kalkulator jumlahin totalnya, ya kan? Atau bingung, maka saya akan buat rumusnya itu simpel. Itu rumusnya, buat dulu semua rumus videonya sama dengan kemudian ketik SUEN,
artinya ini penjumlahan. Buka shift tanda kurung, kemudian blok dari di kolom D ya, di kolom D di baris ke-7 sampai baris ke-11, kemudian klik shift, kemudian tekan bersamaan ya shift dan tanda tutup kurung, kemudian enter. Oke, coba deh kalau teman-teman mau cobain di aplikasi dengan kalkulator, sama nggak hasilnya dengan total keseluruhan dengan hasil sum saya. Nah, ini tadi saya udah coba buat rumus manual ya. Kemudian ada lagi, nah kita aplikasiin yang ada di sini, yang ada di toolbar. Kita manfaatin fungsi-fungsi di toolbar ini. Kita cari auto zoom. Kita klik aja auto zoomnya. Kita klik di sini bisa, mau di auto zoom sesuai dengan posisi zoom. Kita cari ya zoom. Nah, dengan langsung, tapi kita punya langkah satu lagi, langsung klik enter. Oke, udah dapat nih. Coba lagi kalau pengen teman tes ambil kalkulator. Kita coba di sini kan ada kalkulator. Ini kalkulator. Nih, ada ya. Benar nggak itu rumus yang kita buat 79 tambah dengan 77 tambah dengan 78 tambah dengan 80 tambah dengan 80 394 nih tuh benar sama ya, 394 394. Oke, kemudian cara ketiga untuk mendapatkan hasil sum. Sum itu artinya penjumlahan ya, total penambahan dari atas ke bawah apa penambahan dari kanan dan ke kiri dari posisi penjumlahan. Nah, ini teman-teman tanpa harus mengetik seperti yang saya buat tadi, buat sama dengan sum, buka kurung, tarik di atas ke bawah, kemudian tutup kurung, kemudian enter, dan diaplikasikan dengan toolbar tadi yang di sini yang auto zoom, klik yang ini terus kemudian langsung kemudian klik enter. Cara kemudian itu langsung dengan gampangnya lagi, karena di sebelah udah mulai kita tarik nih, kita taruh ini kan nih harus tanda silang yang tebal, bukan yang kayak gini, ini yang besar ya, bukan yang ini juga, bukan kayak ini juga, bukan yang ada silang garis-garis, harus ada silang yang tebal. Kita tarik ke kanan ini. Oke, itu ada 3 cara supaya teman-teman bisa mengaplikasikan penambahan atau sum itu dengan baik. Supaya ini jelas, nanti saya akan buat di sini klik kanan supaya ini tentang biar lebih ingat ini tadi benarnya. Saya ubah nama sheet name ini. Sheet name. Tadi saya nulis di sheet 8 ya. Saya rename. Saya ubah sheet name ini, saya mau ubah dengan kata yang tepat, kata yang sesuai dengan preferensi teman-teman. Langsung klik aja rename, kemudian zoom. Itu cara aplikasi zoom. Oke, supaya file ini tersimpan dan kita bisa buka kembali, saya mau coba dulu save
saya mau langsung coba buka office buttonnya. Kita mau pakai kemudian save as. Tunggu sebentar loading. Kalau kita save as, itu kita pilih tempatnya di mana teman-teman bisa ingat. Kita karena ini percobaan, kita cari di desktop aja. Ini cara kerja saya buat, nama filenya itu cara kerja Excel, cara kerja. Kemudian langsung klik save, gitu cara penyimpanannya. Oke. Nah, supaya ini nampak rapi, sheet ini saya mau delete aja. Kalau mau menghapus sheet, klik kanan, kemudian klik delete. Kita mau hapus lembar kerja atau tip worksheet ini, kita mau hapus delete. Kemudian lagi hapus delete. Kemudian delete. Kalau ini saya mau ubah rename. Pengetahuan. Kemudian ini sudah lumayan rapi. Saya kalau sudah file udah tersimpan, itu tinggal save aja lagi. Artinya save itu terupdate yang terbaru. Kemudian kita coba ke pengen tahu gimana sih nilai rata-rata si Rani. Oke. Saya akan coba pindahin dulu. Ini saya mau copy file ya, klik kanan ini, copy di sini, langsung klik aja di sini, tombol ujung yang ada di segitiga. Nih, klik kanan, kemudian copy, kemudian kita klik worksheet baru. Nah, di sini klik lagi, klik kanan, paste. Oke, udah. Tadi jumlah, sekarang kita pengen cari tahu rata-rata. Kita tambah kolom lagi, klik kayak gini, tambah kolom. Kemudian kita buat di sini. Nah, kemudian rata. Ini kita pilih tanda udah. Kemudian kita klik ke atas dan terus kita klik warnanya. Oke. Kemudian kita buat rumus rata-rata. Rumus rata-rata dalam bahasa Inggris itu namanya average. Kemudian kita aplikasikan. Kita buat sama dengan juga. Kemudian kita tulis A. Kemudian average. Itu 2 kali. Nah, kemudian dia langsung ya buka kolom. Kemudian kita blok yang mana mau dirata-ratain. Dalam artian kita mau rata-ratain itu nilainya si Rani berapa rata-rata keseluruhan IPA IPS ini. Kita blok klik kolom D F B E F. Kemudian klik shift, cari tombol tutup kurung, kemudian enter. Nih, rata-rata dari nilai IPA dan IPS itu 78. Oke. Tapi kalau kita mau coba didesimalkan menjadi 2 angka, itu bisa nih. Kita klik dulu ini. Klik yang ini teman, untuk menambahkan 2 desimal. Rata-ratanya 78. Lumayan juga ya nilai sekarang 78. Oke, kita coba sekali lagi. Kalau di range, kita coba kayak ini tadi. Nah,
ini kan yang kita butuhkan kalau di reference langsung di AutoZone. Yang kita butuhin kan rata-rata sidika, tapi dia langsung kalau dari AutoZone dia langsung di auto reference itu langsung terklik 78. Kita delete G nya ini, langsung kita klik. Nah, tutup sama dengan reference, tutup buka kurung ini. Kita blok dari sini. Kemudian klik enter. Oke. Nah, ini kan hampir berapa banyak di sini? Saya butuhkan hanya 2 desimal. Dalam artian saya akan mengurangi gelasnya. Berapa? Nih. Rata-ratanya. Oke. Kemudian supaya lebih mempercepat saya, dan artian kita langsung tarik aja rumusnya. Jadi blok, kemudian tarik ke bawah. Oke. Otomatis rata-ratanya gini. Supaya kita bisa membuktikan ini benar atau enggak rumus reference ini, kita buka kalkulator kita kembali. Dalam artian kan gini, kalau di kalkulator di sini 80 tambah 79 tambah 75 dengan 234. Terus 34 ya, itu kalau total kumulatif ya. Nanti kalau kita mau jadiin rata-rata 234 ini dibagi 3. Nih, bener kan? Rasanya 78. Yang 78. Oke, kita coba lagi membuktikan nilai rata-rata sidika apakah benar sesuai dengan rumus yang kita gunain tadi. Lalu sama dengan kemudian tulis ketik alphabet, buka kurung, terus blok yang mau di rata-ratain, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Oke, kita coba lagi, kita tes 75 tambah dengan 77, kita mau buktiin benar atau enggak nilainya sidika. Sama dengan 230 langsung dibagi 3 sama dengan 76,66. Sama kan kalau dikumpulatin artinya 76,67. Benar ya teman-teman? Oh ya, kita coba juga yang kita langsung tarik yang lebih gampang dari itu visi. Coba kita buat 85 tambah dengan 80 tambah dengan 80 sama dengan 245 dibagi 3, rata-rata 81,66. Pembulatannya ya 7 angka. Benar ya teman-teman? Oke, ini udah dibuktikan dengan kalkulator manual kita buat dulu. Coba kita tarik. Kalau ditarik hasilnya apa? Ini rata-rata. Ini tadi rumus aparago artinya rumus rata-rata. Saya mau warnain nih tulisannya, bisa nggak sih buat sebelumnya warna hitam terus tulisannya mau dirubah jadi warna merah atau apa? Oh bisa, terus bisa. Langsung kita klik. Ini saya mau coba warna merah dan ukurannya saya mau perbesar, tinggal klik di sini font size ukurannya nih. Oke, terus saya merubah tulisan bisa nih, ada beberapa banyak macam tulisannya teman-teman butuh. Oke, kita langsung aja ke fungsinya max. Max itu adalah nilai tertinggi atau data tertinggi atau terbesar dibandingkan nilai lainnya
Jadi kalau secara manual kita bisa lihat karena inputnya cuma 5 data siswa, maka kita lebih secara manual tapi kalau kita punya data lebih dari 5 atau 30, maka kita sebaiknya menggunakan rumus sama semua menggunakan lalu kita klik next, itu dengan klik langsung 2 kali dok data klik sekali klik kemudian enter, kemudian kita mengklik satu lagi langsung klik home di home. Kemudian cari di sini terserah dulu dia otomatis semua dari E7 garis E kolom ke kolom E garis ke7 itu udah benar. Kemudian garis ke11 sampai garis 11 kolom E salah, jadi kita nah biar lebih gampang lagi untuk yang satunya kita langsung tarik aja di sebelah kanan dia. Oke, kita periksa secara manual. Kita lihat dari kelima data dari kelima siswa ini nilai tertinggi IPA-nya itu jatuh pada sedikit ya tertinggi ya. Dari kelima data siswa maka pada data tertingginya nilai tertingginya itu pada data dan P. Kedua orang ini benar kan secara manual kita lihat kapan mata kita. Kemudian dari kelima siswa ini nilai peaknya paling tinggi yaitu Elsa 83. Betul. Nilai paling tertinggi secara manual kita lihat itu iya benar sekali ya. Kita dibuktikan dengan secara manual dengan penglihatan kita. Tapi kalau misalnya kita punya banyak data, bisa kalian menggunakan dan memanfaatkan fungsi-fungsi statik ini, formula statik ini kalian sangat bermanfaat untuk kalian supaya mempercepat kerja kalian ya. Kemudian kita lanjut lagi ke minimum. Artinya minimum ini adalah nilai data terendah atau nilai data paling kecil dibandingkan dengan data lainnya di dalam sebuah ring. Maka dari itu kita akan coba rumusnya lagi sama dengan min klik shift bersamaan dengan angka 9 atau tanda kurung, kemudian klik range datanya dari kolom
kolom D baris ke-7 sampai baris ke-11. Kemudian klik shift tutup kurung dan enter. Ini data paling rendah, benar apa enggak? Basic noise, cara manual 80, 72, 76, 80, 85. Iya, benar. Kemudian lagi kita pakai yang di toolbarnya di home, kemudian itu ada namanya zoom, tarik yang kita zoomin, klik 2 kali. Nah, ini nggak jelas ya, dia namanya klik ini, kita tutup, kita hapus. Kemudian kita blok data yang kita butuhin, range data, kemudian enter. Oke, kemudian paling rendah benar nggak 78 begitu ya, susah. Kemudian supaya lebih simpel lagi, kita tinggal langsung tarik aja ke belakang 75 data rendah, ya kurang nilai terendahnya lagi. Oke, itu kita udah cari nilai tertinggi dan terendah. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke fungsi count. Kita cari fungsi count. Count, apa itu count? Menghitung jumlah banyak data numerik atau angka ada di dalam sebuah range. Oke, dalam artian kita bisa mendeteksi di sini bahwa ada berapa orang siswa yang kita harus ketahui, tapi dia nggak bisa yang huruf ya, kita bisa mendeteksi angka. Oke, kita mendeteksi angka, bukan huruf. Sebenarnya sih kita udah bisa langsung lihat 1, 2, 3, 4, 5 ini bahwa kita punya berapa banyak data, angka atau numerik di dalam sebuah ini. Sebenarnya udah dapat kita, karena kita udah buat nomornya kan satu. Tapi supaya untuk mempermudah kalian, maka kita akan coba saya coba dulu. Oke. Count itu data ada berapa banyak angka di dalam sebuah. Langsung bisa buat sama dengan space itu aja, klik 2 kali terus blok. Kita cuma bisa mendeteksi angka, terus kemudian shift tutup kurung dan enter. Ada banyak angka 5, benar 5 ini ada 5. Oke, coba kita cek ada nggak di bawah auto zoom. Ada. Kita tinggal klik aja kode 2 kali. Kita cek, ini cuma 2 ini ya, maka kita harus hapus yang ini karena kita butuh yang ini. Nih sama aja 5 kan, maka itu bisa ditarik sama semua data angka di situ. Per mata pelajaran itu ada 5 siswa. Lanjut lagi ke fungsinya konta. Konta itu menghitung jumlah sel yang berisi data, angka, numerik, dan huruf atau karakter. Oke, jadi kita bisa coba
langsung ke rumusnya. Ini kita buat dulu kontak, tapi ini di rumus ya. Aku mau copy aja dulu ya, klik kanan, copy, pindah ke sheet baru, paste. Oke, ini kontak. Kemudian kita langsung coba rumus. Tadi kalau count itu yang kita bisa deteksi itu angka, kalau kontak itu bisa angka dan huruf kita deteksi. Oke, kita coba sama dengan kontak. Klik dulu kali yang di bawah, ya. Baru kita blok nama siswanya. Kita buktikan, tutup huruf, enter. Bisa terdeteksi. Kalau count tadi nggak bisa terdeteksi hurufnya. Kalau kontak itu bisa terdeteksi hurufnya. Maka kita coba count di autosumnya, di formula tabelnya, toolbar, more fiction. Kita cari ke bawah sini, ada nggak dia? Sebagai pemberi maksim but kalau nggak ada ya, kontak. Oke, nggak ada. Berarti kita langsung aja coba kayak manual tadi. Buat cinta apaan sih? Ini klik 2 kali, kita deteksi angka, bisa nggak? Shift tutup huruf enter, bisa. Dalam artian tadi dulu saya jelaskan fungsinya kontak itu bisa menghitung, mencari tahu berapa banyak nama atau huruf, nama-nama siswa atau huruf itu bisa terdeteksi untuk mencari berapa banyak siswa. Dan begitu juga untuk angka dia bisa. Ini 2 fungsi kontak ini. Kalau count dia cuma 1 fungsi, kita bisa selidiki cuman data. Itu bedanya teman-teman. Langsung tarik aja. Oke, sekarang saya mau rapiin dulu ini, buat garisnya. Udah langsung simpel kan? Kayaknya nilai terendah ini agak kurang rapi. Giniin aja, klik 2 kali supaya hurufnya tidak terpotong. Ini sheet ini saya mau rubah menjadi rename. Kemudian bisa saya warnai juga loh dalam ini, nanti saya kasih tahu. Kalau mau diwarnai langsung klik kanan, cari nilainya color, terus warna. Tuh, udah kan ya warnanya. Coba lihat, tab color ini. Kita klik lagi, tuh sudah ini ya. Saya buka deh ini, itu orange. Tuh, ini ya. Nih, warnanya. Dapat ilmu sih sedikit, makanya kalian tontonin terus, jangan di skip. Kalau kalian skip nanti kalian nggak bisa serap ilmunya gitu. Memang ilmu yang saya buat ini sebenarnya mungkin udah banyak juga teman-teman yang ngerti dan paham, tapi kalau misalnya untuk pemula belajar pengen mengetahui banget eksak, coba buka video ini dari awal tanpa skip supaya kalian bisa petik ilmunya sedikit-sedikit gitu. Oke, sekarang kita langsung ke fungsi yang ke-7, yaitu countif.
Apa tuh countif? Countif itu apa sih? Countif itu menghitung jumlah sel yang berisi data, angka, numerik, dan huruf atau karakter berdasarkan kriteria yang diinginkan. Rumusnya countif buka kurung terus kriteria. Oke. Sekarang saya mau coba kriteria. Maksudnya kriteria itu bisa dikatakan contohnya baik sama buruk, itu kriteria. Kemudian laki-laki dan perempuan, itu kriteria. Jadi saya mau coba yang lebih simpel aja. Kita klik kanan, copy, terus pindah ke sheet berikutnya, worksheet sebelumnya, klik kanan lagi, paste. Oke. Sekarang saya di sini mau nambahin kolom di tengah-tengah sesudah nama siswa. Klik kanan, saya klik di kolom D, kemudian klik kanan, kemudian insert. Nah, langsung ya teman-teman. Terus saya mau buat di sini jenis kelamin. Oke. Saya pengen dari baris ke-5 dan 6 disatukan di dalam satu kolom. Saya buat di sini jenis kelamin. Oke, udah. Rani ini sebenarnya sih kalau dari kata-kata atau nama siswa di sini semua perempuan ya, tapi saya supaya bisa membandingkan karakter tadi, saya mau coba jadi namanya Joni, Budi, Randi. Joni identik dengan laki-laki, Dika itu perempuan karena teman saya perempuan. Dika dan bisa juga si cowok. Randy laki-laki, Elsa perempuan, Budi laki-laki. Oke. Kita udah dapat karakter dari 5 nama siswa tersebut. Kita langsung coba ke rumusnya. Rumusnya sama buat di apa namanya ini? Kenapa lagi nih? Countif. Benar mbak ya gitu ya? Countif, oh ya benar-benar. Nanti saya coba lagi. Countif, oke. Countif di sini saya mau coba laki-laki. Apaan sini? Laki. Di bawahnya perempuan. Klik kanan, copy, enter. Kemudian sama dengan nanti klik 2 kali, kemudian kita blok, kemudian tanda titik koma, kemudian pilih yang mau kita deteksi, enter. Ada artian ada 3 laki-laki. Oke, kita sekarang lanjut lagi ke mencari countif berapa banyak perempuan yang terdeteksi di situ di data ringsnya. Oke, sama kayak yang tadi. Countif, klik 2 kali yang di bawah, kemudian blok rings data ke-7 sampai ke-11 di kolom D, kemudian titik koma,
cari titik koma ya. Oke, titik koma ini kriterianya. Kemudian kita mau selidiki kriteria yang perempuan. Shift enter. Oke, bener nggak? 3 tambah 2 5. Dalam arti secara manual kita cek lagi, laki-laki ada berapa? 1 2 3, benar nggak? Benar. Perempuan ada 2 1 2. Oke, benar. Sangat bermanfaat ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke fungsinya count blank. Count blank itu artinya menghitung jumlah sel di dalam sel-sel tersebut tidak bernilai atau nihil, kosong. Gimana cara prakteknya? Oke, kita langsung lanjut aja ke sheet berikutnya. Tapi sebelumnya saya mau rename dulu sheet 2 ini menjadi countif. Oke, udah. Kemudian saya mau rapiin ini. Oke, saya mau rapiin dulu. Udah, saya mau warnain. Ini warnanya gini ya. Ini udah sesuai hati, karena hidup tanpa warna tuh kayaknya nggak berarti ya. Makanya saya buat lebih berwarna-warna. Ini hasilnya. Oke, ini beda. Gitu aja caranya, cara membuat warna. Oke, sudah. Kita kalau kopi tadi ada saya cara dari sini langsung ya keseluruhan, artinya keseluruhan saya copy semua yang di dalam satu sini. Tapi saya mau coba yang ininya aja, satu petanya aja maksudnya. Saya blok dulu, kemudian klik kanan copy, sama satu caranya. Kemudian saya pindahin di sini, dimana yang sesuai kita ingin dan paste. Oke. Karena ini tidak beraturan ya, coba kita rapiin, klik 2 kali pada kolom. Kemudian jenis kelaminnya ini kan nggak kelihatan nih, klik 2 kali pada kolom. Oke, yang lainnya udah lumayan aman, sedikit rapi. Tapi kalau kalian bisa petik ilmu di sini, pasti kalian jauh lebih bisa merapikan kolom-kolom tersebut supaya lebih keren dalam segi apapun itu. Oh ya, mau ubah nama itu langsung blok aja keseluruhan. Kita ubah nama ya. Sebenarnya kan udah kasih tahu di fungsi berapa tadi saya ubah nama, tapi saya mau coba ulangi kembali supaya teman-teman bisa ingat. Kita buat ubah nama. Oh, tadi gimana tadi cara? Pertama kita klik home, kemudian cari di sini namanya di formula bar ini. Formula bar sih namanya apa sih? Toolbar. Kita cari di sini. Ada kotak putih, ada angka. Kita cari mana teman-teman yang suka. Semua ya. Coba saya mau blok semua biar warnanya agak bertambah. Kalau 14, 16, kalau teman-teman pengen 15, ini kan 14, 16 langsung nih. Tinggal klik aja di sini. Nih, 15. Nah, dia sesuai dengan kita. Oke. Mau delete baris ini, model baris ini,
letakkan pada baris kedua sampai ada blokan, klik kanan, delete. Kurang rapi, klik 2 kali, nilai tertinggi. Oke, kita lanjut ke apa tadi saya mau jelasin, blank. Artinya kita harus buat dulu data, contohnya dari siswa berikut ini ada data yang tidak masuk, dalam artian mungkin dia belum menyelesaikan ujian, maka tidak dapat hasil nilainya. Maka dari situ kita harus menghapus salah satu atau lebih dari satu, kita hapus di sini datanya, data yang nolnya. Contohnya Sedika dia belum mengikuti IPA, berarti langsung kita taruh aja syukur kita ke sini, kemudian langsung delete. Kemudian juga atau si Budi juga kita delete. Kemudian di IPS si Randy belum mengikuti ujian, kita delete. Si Joni juga belum mengikuti ujian, kita hapus. Kemudian si Elsa juga belum mengikuti ujian. Komputer, kita hapus si Dika yang belum mengikuti ujian. Budi juga. Oke. Sekarang langsung kita aplikasikan rumusnya. Blank itu tadi artinya menghitung jumlah sel-sel di mana sel-sel tersebut tidak bernilai atau nilainya 0, nihil, kosong. Oke, langsung aja kita buat dulu di sini blank. Salah tuh. Blank. Oke. Data kosong. Buat sama dengan blank itu ada klik 2 kali yang di bawah, terus blok nilai IPA sampai ke bawah, shift enter, tutup kurung. Itu ada 2, bener nggak? Kita cek, kita warna lagi 1, 2, bener, nilai kosongnya ada 2, Dika dan Budi. Kita langsung tarik aja teman-teman, seret. Nih, di IPS itu ada 3 yang terdeteksi nilai kosong, 1, 2, 3. Benar, coba kita warnai lagi kolomnya. Tuh, yang kosong aja 2, 3. Oke, benar. Kemudian di nilai tip itu ada 1, 2, 3. Benar nggak nih? 3 kok. Nah, coba kita warnai lagi. Kita kasih tanda 1, 2, 3. Kita lanjut lagi. Saya mau rename namanya. Blank. Oke. Kemudian blank ini udah selesai, terus saya copy, klik kanan copy. Sip. Paste. Oke, kita langsung ke fungsi paling terakhir, yaitu fungsi standar deviasi. Apa itu deviasi? Menghitung nilai deviasi baku di dalam suatu range. Itu rumusnya sama dengan step divide and range data.
divisasi ini sebenarnya kalau diaplikasikan di dalam dunia pekerjaan itu sedikit gitu, tapi ini ilmu buat teman-teman aja. Ini paling terakhir. Oke, kita buat di sini rename as divers, saya singkat aja gitu, standar divisasi. Oke, untuk kita mengetahui standar divisasi ini biasa pelajaran statik loh teman-teman. Biasanya kita kan gunain tabel untuk mencari standar divisasi, itu ada tabelnya banyak banget terus kita cari. Tapi kalau untuk ini kita bisa langsung aja. Oke, kita buat di sini coba kita lihat menu saya. Sum udah dan sudah, max min count compile, tinggal ini yang terakhir ya. Tinggal itu yang terakhir ya, untuk basic. Oke, kita praktek. Teman-teman jangan lupa, kalian udah mau detik-detik terakhir, saya mau kasih tahu, jangan lupa di subscribe, oke, komen, di like, hidupkan tanda loncengnya. Oke, kita lanjut lagi. Di subscribe, di komen, di like, di depan dan loncengnya supaya teman-teman itu nggak ketinggalan informasi yang saya buat. Sebenarnya mungkin kurang bermanfaat ya bagi teman-teman yang udah paham tentang masalah Excel ini. Saya juga mungkin masih belajar, tapi mudah-mudahan buat teman-teman yang baru mau belajar, coba aja deh buka video saya ini secara perlahan dan no di skip supaya teman-teman bisa belajar dengan baik. Oke, kita lanjut lagi ke standar divisasi. Nah, ini saya buat di sini. Tapi ya kalau misalnya nambah lagi deviasi. Oke, kita coba sama dengan sorry pilih saya step salah ini gimana ya, di 2 kali terus blok ini sebenarnya di sini. Bentar. 2,31 standar divisasi. Tinggal tarik aja ke samping. Oke. Inilah 9 fungsi
9 fungsi dan formula statik. Oke, semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian. Video ini saya di sini kita bisa ketik apa aja. Saya berbagi tentang gimana caranya menyimpan atau mendelete, semuanya bisa teman-teman bisa lihat dari awal ya. Gitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti video ini. Jangan lupa di komen, terus bisa tulis di komentar itu apa lagi atau kayak tutorial apa lagi yang kalian ingin biar saya buatin. Oke, thank you very much buat teman-teman sekalian. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, hidupin tanda lonceng, oke? Terima kasih buat teman-teman semuanya. Bye.